enggak gimana ceritanya? Keep on watching. Jadi apa Pak? Kita dari Universitas Pamulang. Ada tugas kita mau lihat produksi di pabrik tahu Bapak. Nah, nama Bapak siapa Pak? Pak Mehmet. Bapak pemilik di pabrik hari ini ya? Ya. Oh iya. Pak, kita mau izin nih. Kira-kira kita di sini boleh nggak Pak lihat siklus produksi dari tahu ini? Boleh. Oh boleh. Oke. Ya, boleh kita langsung lihat aja. Iya Pak. Terima kasih Pak. Halo guys, langsung aja nih kita bahas tentang sistem informasi akuntansi, yaitu di bagian siklus produksi. Nah, siklus produksi adalah rangkaian aktivitas, bisnis, dan operasi pemrosesan data terkait yang terus terjadi yang berkaitan dengan pembuatan produk. Nah, keberadaan sistem informasi akuntansi sangat penting nih dalam siklus produksi. Dengan sistem informasi akuntansi, membantu menghasilkan informasi biaya yang tepat dan waktu kerja yang jelas untuk dijadikan masukan bagi pembuat keputusan dalam perencanaan produk atau jasa yang dihasilkan. Nah, aktivitas siklus produksi ada 4. Yang pertama ada desain produk, yang kedua ada perencanaan dan penjadwalan, yang ketiga ada operasi produk dan akuntansi biaya. Nah, selanjutnya nih langsung aja kita bahas. Desain produk merupakan langkah pertama dalam siklus produksi. Aktivitas ini bertujuan untuk membentuk atau merancang sebuah produk sesuai dengan pesanan. Nah, kalau di pabrik tahu ini pesanannya itu ada yang kotak dan ada yang segitiga dan memenuhi permintaan dalam hal kualitas, ketahanan fungsi produk, dapat meminimalkan biaya produksi. Aktivitas ini menciptakan 2 dokumen utama, yaitu ada bahan baku, daftar bahan baku. Nah, daftar bahan baku itu ada bahan baku, deskripsi, serta jumlah masing-masing komponen bahan baku yang digunakan dalam satu unit. Nah, dalam hal ini, perusahaan itu memiliki atau menyediakan kedelai itu 4 ton untuk 4 hari. Nah, dan daftar operasi itu kebutuhan tenaga kerja, di sana ada 15 orang plus 1 pemilik, serta mesin peralatan yaitu ada penggiling, mesin uap, pencetakan tahu, kain tahu, panci besar, keranjang tahu, dan lain-lain yang diperlukan untuk memproduksi produk tersebut. Nah, selanjutnya langkah kedua dalam siklus produksi adalah perencanaan dan penjadwalan. Tujuan dari langkah ini adalah mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek tanpa menimbulkan kelebihan persediaan barang jadi. Nah, untuk perencanaan di pabrik tersebut, di sini pekerja itu mulai bekerja dari jam 5 sampai jam 12 siang. Tetapi jika mereka ada pesanan, mereka akan memulai pekerjaan dari jam 4 pagi sampai dengan jam 4 sore. Selanjutnya operasi produksi. Operasi produksi adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam memproduksi suatu produk dari yang awalnya bahan baku diolah menjadi produk setengah jadi maupun produk jadi. Tentunya operasi produksi setiap perusahaan berbeda-beda. Langkah terakhir dalam siklus produksi adalah akuntansi biaya. Sistem informasi akuntansi biaya berfungsi mengumpulkan biaya berdasarkan klasifikasinya, kemudian membebankan biaya tersebut ke produk tertentu dari unit hingga dapat diketahui harga perolehan dan dapat menentukan harga jualnya juga. Di sini biaya dapat kita klasifikasi menjadi 3 yang terdiri dari yang pertama itu ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku itu sendiri adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli bahan utama yang digunakan saat produksi. Contohnya kita mengambil contoh itu dari tahu. Tahu itu bahan bakunya adalah kedelai. Yang selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung. Di sini tenaga kerja itu sendiri adalah usaha fisik atau pikiran yang dipakai dalam suatu kegiatan usaha. Berdasarkan pengertian tersebut dapat kita ambil kesimpulan, biaya tenaga kerja merupakan biaya yang diberikan kepada tenaga kerja yang secara langsung menangani proses produksi. Dan yang terakhir itu ada biaya overhead pabrik. BOP adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik didefinisikan sebagai bahan tidak langsung, buruh tidak langsung, dan biaya-biaya lainnya yang tidak secara mudah diidentifikasikan atau dibebankan langsung pada suatu pekerjaan, hasil produksi, atau tujuan akhir tertentu seperti kontrak-kontrak pemerintah. Dan di sini sebelumnya kan kita sudah pernah saya jelaskan terkait operasi produksi. Dan di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk secara langsung melihat
Operasi produksi dari pembuatan tahu. Ayo teman-teman, sekarang kita akan melihat proses produksi dari tahu. Nah, proses produksi tahu itu sendiri kita mulai dengan melakukan perendaman kedelai. Kedelainya kita rendam selama kurang lebih 1 jam sampai kedelainya mekar. Saat kedelainya mekar, nanti airnya akan disaring. Jadi berarti pertama perendaman. Rendang setengah jam lah. Setengah jam. Udah dapat giling dimasak, disaring lagi. Kalau udah matang, Tahap selanjutnya kita ada proses penggilingan. Tadi kan kedelainya udah disaring tuh. Nah, kita setelah disaring kita langsung giling tuh, giling sampai kedelainya benar-benar halus. Nah, sekarang kita memasuki tahap selanjutnya nih. Kedelainya akan dimasak. Nah, pas dimasak itu kan kedelainya bakalan nguap. Nah, itu setelah nguap kita akan menambahkan air lagi. Nah, setelah menguap, nanti tahunya bakalan kita saring. Nah, sekarang kita memasuki tahap pencetakan tahu. Nah, untuk pencetakan tahu itu kita nunggu kurang lebih setengah jam sampai tahunya padat gitu. Nah, sekarang ini lagi proses pengangkatan tahunya. Nah, saat tahunya udah padat, jadilah tahu putih dan siap didistribusikan. Sekarang kita akan lanjut ke pembuatan tahu coklat. Nah, tahu coklat itu awalnya tuh dari tahu putih. Tahu putihnya dipotong menjadi bentuk segitiga juga bisa, segi empat juga bisa. Nah, setelah dipotong digoreng tuh. Nah, di sini saat penggorengan itu kita dari perusahaannya itu sendiri menggunakan bahan bakar dari kayu. Digorengnya nggak terlalu lama sih, cuma sebentar karena apinya itu besar. Jadi setelah digoreng nanti minyaknya akan ditiriskan. Setelah ditiriskan nanti akan dimasukkan ke dalam keranjang, dan di situ untuk tahu yang kurang layak dijual akan dipisahkan. Dan sekarang ini sedang proses penyusunan tahu. Setelah ditaruh di keranjang akan sudah bisa langsung didistribusikan. Ini area pembuatan uap. Pengendalian siklus produksi meliputi kegiatan adanya otorisasi yang jelas terhadap perolehan aset tetap dan produk yang dihasilkan, perlindungan terhadap persediaan barang dalam proses dan aset tetap, pencatatan terhadap transaksi siklus produksi yang dilakukan secara valid. Yang pertama yaitu pengendalian desain produk. Desain produk yang dibuat tanpa menggunakan perencanaan yang matang dapat mendatangkan kerugian bagi perusahaan. Menurut observasi yang kami lakukan pada perusahaan tahu, pengendalian desain produk yang dilakukan yaitu dengan menetapkan bentuk dan ukuran secara konsisten saat memproduksi tahu dan cita rasa yang diingini konsumen, seperti menggunakan rasa gurih yang lebih
terhadap tahu yang diingini produsen. Yang kedua yaitu pengendalian perencanaan. Ancaman yang biasanya muncul pada perencanaan siklus produksi adalah kelebihan produksi atau kekurangan produksi. Menurut observasi yang kami lakukan pada perusahaan tahu, pengendalian perencanaan yang dilakukan yaitu dengan cara produksi harian dan produksi pemesanan, sehingga perusahaan dapat meminimalisir kerugian atas produksi yang dilakukan. Nah, selanjutnya yang ketiga, pengendalian operasi produksi. Pada perusahaan manufaktur, aktivitas produksi dalam siklus produksi dapat menimbulkan pencurian terhadap persediaan perusahaan dan kehilangan aset tetap. Dalam observasi yang kami lakukan pada perusahaan tahu ini, dikarenakan si pemilik perusahaan tersebut terjun langsung dalam operasi produksi, maka kecurangan dalam siklus produksi akan terlihat jelas. Selanjutnya, yang keempat, pengendalian akuntansi biaya. Pengendalian terhadap akuntansi biaya yang disebabkan oleh terdapat ancaman dalam pencatatan. Dalam observasi yang kami lakukan pada perusahaan tahu ini, dikarenakan kas masuk dan keluar dikendalikan oleh si pemilik perusahaan, maka dari itu ancaman dalam pencatatan menjadi lebih kecil. Dan yang terakhir, yang kelima adalah pengendalian ancaman umum. Ditimbulkan oleh kehilangan data dan kinerja yang tidak baik. Dalam observasi yang kami lakukan pada perusahaan tahu ini, perusahaan tahu bisa saja kehilangan data supplier bahan baku dan pemilik perusahaan tahu tersebut bisa dengan mudah melihat kinerja para pegawainya karena si pemilik langsung terjun langsung ke proses produksi. Nah, itu dia materi siklus produksi yang kami terapkan dalam perusahaan tahu. Dan terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Nantikan video kami selanjutnya. Bye!